Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari banyak hal terkait dengan proses development game 3 dimensi, komponen-komponen apa aja yang bisa kita masukkan ke dalam, game 3 dimensi yang kita buat, kemudian bagaimana cara menginteraksikan, komponen-komponen tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menginjak, pembahasan baru yakni terkait dengan, terrain. Nah, barangkali ada yang tahu apa itu terrain? Jadi, bisa kita ibaratkan bahwa terrain itu adalah sebuah landscape seperti itu. Jadi terrain itu adalah, bentuk vertikal dan horizontal dari suatu daratan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita main game kayak gitu. Misalkan gamenya adalah Counter Strike seperti itu ya. Nah, eee, kita pasti, ini apa namanya, pasti di situ ada arena, ada player, dan ada, objek-objek lain yang lain. Nah, arenanya itu bentuknya landscape biasanya ya. Ada datarannya seperti apa, ada rumputan, ada pepohonan. Nah, itulah yang kita sebut dengan terrain seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin, kalau teman-teman pernah lihat mungkin kayak gini, ini namanya kita bisa sebut dengan terrain. Kemudian ada lagi contohnya adalah misalkan seperti ini. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan terrain seperti itu. Nah, ke depan kita akan membahas terkait dengan hal-hal seperti ini. Oke? Langsung saja, kita coba untuk ini ya, apa namanya, kita coba untuk melanjutkan dengan project yang sudah kita, buat sebelumnya. Nah, silahkan bikin scene baru. Bikin scene baru caranya seperti apa, kita masuk ke aset, kemudian masuk ke scenes. Scenes ini biasanya adalah bawaan dari ini, sudah merupakan bawaan dari Unity gitu. Folder scenes itu bawaan dari, Unity ketika kita membuat project baru. Nah, di sini ada sampel scene. Nah, sampel scene ini buat apa sih? Sampel scene itu yang sedang kita buat sekarang. Kalau misalkan masih bingung scene itu buat apa, barangkali teman-teman bisa menganalogikan scene itu seperti stage dalam sebuah game. Jadi misalkan, ada, stage 1, arenanya berbeda, kemudian, stage 1 tamat, pindah ke stage 2, arenanya berbeda lagi, pindah, stage 3, pindah stage 4, dan seterusnya sampai tamat seperti itu. Nah, setiap stage itu biasanya dibuat dalam scene yang berbeda, seperti itu. Nah, anggaplah mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba untuk buat stage, maaf, kita akan coba buat untuk bikin scene, kita akan mencoba untuk membuat scene. Caranya seperti apa? Seperti tadi saya bilang, aset, kemudian scenes, kemudian, ini sampel scene ini adalah yang ini ya. Kemudian kita bikin baru, create, klik kanan, create, kemudian scene. Mana? Oke, ini. Kita beri nama baru misalkan terrain scene. Namanya bebas ya. Yang penting representatif dengan fungsinya saja nanti. Kemudian kita double klik. Kira-kira apa yang terjadi kalau saya double klik? Klik klik. Oke. Nah, sekarang si hierarki ini akan membuka, di sini akan, terdapat, beberapa komponen baru, main kamera, kemudian directional light. Nah, kalau kita buka lagi sampel scene, nah nanti akan kembali lagi seperti yang tadi. Kalau kita buka terrain scene, ada scene kosongan. Dan seperti yang saya bilang di awal-awal, scene kosongan itu biasanya ketika kita membuat scene baru atau project baru, itu hanya ada beberapa, game objek yang tersedia, yakni adalah main kamera dan directional light, seperti itu kan. Nah, ini kita mencoba untuk membuat scene baru. Nah, kemudian kita coba untuk, menginisiasi terrain. Nah, caranya seperti apa? Di sini bisa kita klik kanan, kemudian, 3D object, kemudian di sini ada pilihan terrain. Silahkan klik terrain. Oke, dan muncul landscape seperti ini. Luas ya, cukup luas sekali. Nah, ini bagaimana, kita menginisiasi terrain seperti itu. Nah, di sini, di bagian inspektor nanti akan ada beberapa ini ya, beberapa opsi terkait dengan terrain ini. Nah, kita perlu edit, yang terrain width
width sama ini length. Sebentar. Oke, betul. Ini kita akan sesuaikan panjang dan lebarnya seperti itu intinya ya. Nah, misalkan tidak terbuka jendela seperti ini ya, nanti teman-teman bisa klik tirennya, kemudian klik inspektor, kemudian di bagian tiren, di bagian komponen tiren, ini kita klik tombol tiren setting. Nah, ada tiren setting ya, bentuknya gerigi seperti ini, kemudian coba ke bawah di bagian tiren width. Oke. Ini 1000 kali 1000, coba kita buat misalkan 200 kali maaf 500 saja ya mungkin ya. 500 kali 500 seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini. 500 kali 500. Ini adalah proses inisialisasi terlebih dahulu, inisialisasi tiren seperti itu. Nah, nanti di sini ada tools-tools yang akan sangat berguna untuk melakukan shaping terhadap tiren. Nah, di mana itu? Nanti kita bisa pakai ini. Bisa kita lihat di bagian komponen tiren, kemudian kita klik bagian paint tiren seperti itu. Nah, kita kali ini akan mencoba untuk membahas bagaimana cara melakukan cara melakukan paint tiren ini. Nah, yang pertama di sini ada beberapa opsi. Ada raise or lower terrain, kemudian ada paint texture, ada shade height, kemudian ada smooth height, kemudian ada stamp terrain. Nah, sekarang kita coba satu persatu ya, raise or lower terrain, kita klik. Nah, di sini ada berbagai jenis brush yang disediakan oleh terrain di Unity seperti itu. Kita coba satu persatu. Kita klik pakai brush yang ini ya, yang sedikit ada ini yang tidak hard. Oke, kita klik di sini. Nah, ketika kita arahkan ke bagian ini, ketika kita arahkan ke bagian terrain seperti itu, nanti akan muncul seperti gundukan seperti ini. Kita lihat ya. Nah, kita dekatkan lagi mungkin. Nah, nanti seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalkan brushnya kita perbesar, nanti ketika kita letakkan di situ juga akan bertambah besar. Nah, seperti ini contohnya. Jadi size ini akan mempengaruhi brush size ini akan mempengaruhi ukuran dari brush yang kita gunakan seperti itu. Oke, kita juga bisa edit-edit nanti opacity-nya seperti apa, kita sesuaikan dengan kondisinya seperti apa juga. Sesuai dengan keinginan kita masing-masing sebenarnya ya. Nah, mungkin kita coba pakai brush yang ini dulu ya, brush 2 ini terlebih dahulu. Kemudian brush size-nya kita kurangi sedikit. Oke. Kemudian kita coba untuk membuat terrain pegunungan seperti ini. Kita klik kemudian drag. Klik, drag, klik, drag. Oke, atau klik, 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 klik gitu juga nggak masalah. Nah, sekarang kita punya model terrain seperti ini. Nah, untuk mindah-mindah view pakai klik kanan ya. Untuk rotasi view. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Kita klik-klik lagi. Kemudian bisa brushnya kita perkecil. Nah, nanti bisa bentuknya seperti ini ya. Tek-tek kita geser-geser seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa bikin bentuk yang lain ya. Misalkan pakai ini ya, pakai built-in brush yang 8, kemudian kita klik di sini. Nah, nanti bentuknya akan kasar seperti itu. Kenapa? Karena di sini built-in brush 8 tidak sesmooth yang brush yang ada di sini gitu. Brush tidak sesmooth brush 2 gitu. Kita juga bisa pakai ini. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Oke.
Bisa diperhalus juga sih sebenarnya sih pakai ini lagi. Maaf, saya klik ini kemudian saya bikin. Oke, ini kurang lebih cara untuk menggunakan raise or lower terrain. Kalau mau apa namanya? Kalau mau raise terrain ya, itu nanti tinggal diklik seperti ini. Kalau mau membalikkan seperti semula ya, kita bisa tambahkan tombol shift gitu. Shift klik kemudian drag. Nah, ini otomatis akan turun. Oke, nah kurang lebih seperti itu cara penggunaan Find terrain dengan opsi raise or lower terrain seperti itu ya. Oke, barangkali nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, pengen membuat terrain seperti apa, seperti itu ya. Nah, oke, kita coba hilangkan terlebih dahulu ini, kita bikin yang lebih bagus saja. Brush size-nya saya perbesar. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba opsi lain. Selain raise or lower terrain, ada apa di sini? Nah, di sini ada ini set height. Set height. Oke. Nah, di set height ini kita bisa ngapain sih? Jadi eh, kita bisa melakukan ini. Kita bisa membuat terrain yang bentuknya flat seperti itu. Contohnya seperti apa? Misal kita pakai ini. Tinggi maksimumnya berapa? Seperti misalkan kita pilih misalkan ini ya, tinggi maksimumnya adalah 20 seperti itu. Kira-kira seperti apa? Maaf, 20. Oke, jadi kalau kita brush sama seperti ini tadi, sama seperti raise or lower terrain, tinggal diklik terus brush. Klik. Nah, tapi bedanya apa? Di sini ada tinggi maksimalnya gitu. Jadi karena saya set 20, maka di sini paling tinggi ya segini, nggak bisa saya naikin lagi seperti itu. Misal kayak gini lagi ya, saya klik di sini. Oke, nah ini sudah fix, ini sudah maksimal, ini nggak bisa diapa-apain lagi. Saya klik drag, jadinya seperti ini. Meskipun saya pakai yang ini, nah ini maksimalnya mentoknya juga segini gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk set height. Kemudian bisa aja ini saya bikin misalkan 0 gitu ya. Maaf, misalnya saya bikin 10 gitu ya. 10. Kemudian ini saya perkecil, kemudian ini saya buat mungkin sekian ya, 10. Oke. Pura-puranya ini nanti kita buat semacam kayak danau di sini gitu. Nah, oke, jadi seperti ini jadinya nanti. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada stem terrain. Bisa dicoba-coba nanti. Misalkan stem height-nya segimana ya, segini. Ini kayak ketinggian. Oke, seperti ini ya. Nah, ini juga tingginya dibatasi gitu. Meskipun kita pakai yang macam-macam bentuknya seperti itu, tapi tingginya tetap dibatasi. Kalau misalkan gimana 72 berarti tingginya segini. Kalau misalkan saya pakai ini yang flat seperti ini, yang atasnya flat, ya jadinya nanti seperti ini gitu. Ctrl Z, maaf.
Jadi dia tentukan, dia sudah menentukan tingginya itu seberapa. Kita pakai ini ya. Kita nolkan kembali ya, maaf. Oke. Mungkin pakai ini tadi, set height. Oke. Ini kita ubah jadi 0. Kemudian saya stem kayak gini. Tit. Maaf. Oke. Nah, ini saya bikin flat seperti semula. Nah, seperti itulah cara penggunaannya. Kemudian ada apa namanya? Ada stem sudah, smooth sudah, set height sudah, raise lower sudah, kurang smooth height ya. Smooth height belum ya. Ini ada opsi blurnya, jadi kalau di smooth height ini. Silahkan nanti dicoba. Agak susah raise-nya. Coba kita pakai yang ini. Brush size-nya. Nah, oke. Oke, yang tadinya tajam-tajam karena kita pakai ini jadinya seperti ini. Oke, mantap. Next, tinggal yang terakhir berarti paint texture. Paint texture akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk saat ini kita coba untuk menambahkan objek lain. Contohnya misal kita tadi mau bikin kayak danau di sini ya. Berarti nanti silahkan di video sebelumnya kita sudah import ini ya, standar asset ya. Kita klik bagian standar asset, kemudian kita masuk ke bagian environment. Kemudian kita cari di sini ada water ya, ada water basic, ada water apa gitu. Di bagian environment ya. Silahkan mungkin cari prefab water kayak gitu. Nah, ini water pro daytime. Oke, kita klik kemudian kita drag di sini. Kemudian kita perbesar, kita scale ya. Oke, seperti ini. Pura-puranya ini adalah danau seperti itu ya. Kemudian ini kita tarik ke atas pakai move tool. Kita tarik ke atas dikit. Oke, nah nanti kelihatan semacam ada airnya seperti itu. Tapi bening ya ini ya airnya. Ada yang lain sih. Ada yang lain sih. Water 4 di sini ada opsi-opsi yang lain. Nanti kalian bebas milih yang mana. Atau mau pakai yang ini agak bergelombang ya. Nah, seperti ini. Bebas nanti silahkan pilih yang mana. Kemudian yang lama mungkin bisa dihilangkan seperti itu. Yang ini yang daytime kita klik kemudian kita delete. Oke, jadi nanti seperti ini bentuknya. Ini kita scale. Caranya scale pakai ini ya. Kemudian kita scale-nya kita perbesar. Kemudian kita geser sedikit ke sana. Oke, kita scale lagi biar ukurannya pas. Oke, kita geser. Oke, kira-kira beginilah. Oke, sekarang kita coba untuk ambil karakter. Bikin karakter, tapi kita karakternya masih ini ya, masih pakai yang dibuat oleh pihak ketiga ya, pakai prefabs yang dibikin orang lain. Ini karakter. Nah, kemudian ada ini. Ada first person karakter. Kita pakai yang prefabs FPS controller. Oke. Sama seperti yang tadi, kita drop di sini mungkin orang-orangannya ya. Kemudian
kita cek dulu. Ini kalau tampak dari atas kayak gimana nih? Tampak dari sumbu Y. Oke, orangnya bakal jatuh di sebelah sini. Oke. Sekarang kita klik drag lagi. Klik kanan drag. Oke, sekarang coba kita play. Drag. Oke, kita jatuh di sini. Sekarang kita jalan coba. Oh, kita melihat danau. Kayak gitu ya. Terus di sana ada gunung-gunung tiren-tiren yang sudah kita bikin tadi. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini terkait dengan pembuatan tiren di tahap-tahap awal. Nanti kita akan lanjutkan di apa namanya? Kita akan lanjutkan terkait dengan paint, cara untuk tiren painting. Tapi maksud saya di sini paint-nya adalah bukan ngepaint yang ini tadi ya. Maksud saya nanti paintingnya adalah painting ini nih, pakai yang ini nih. Paint texture. Jadi kita bikin texture untuk tirennya. Oke, itu akan kita lanjutkan di video berikutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.